Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tidak lama lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus pada Jumat Agung dan juga hari Paskah. Jadi 2 minggu yang akan datang akan ada ibadah malam doa Getsemani melalui Zoom dan YouTube 7:30 malam. Dan hari besoknya Jumat Agung, yaitu Jumat 2 minggu yang akan datang, kita akan mengadakan juga ibadah on-site selain online di tempat ini jam 9 pagi. Dan karena akan diadakan jam 9 ya, akan diadakan 1 kali, saya harap mulai besok bisa mendaftarkan diri supaya kita bisa mengatur kapasitas, tidak boleh berlebihan. Jadi siapa yang daftar lebih awal bisa masuk dan mendapatkan tempat duduk. Karena ketika saudara Go Show datang langsung, mungkin untuk Jumat Agung agak sulit karena yang hadir akan banyak ya. Jadi tolong daftarkan, mulai besok akan dibuka link pendaftarannya. Dan yang paling penting, mari kita siapkan hati kita mengenang kembali korban Kristus di atas kayu salib. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Belajar Mengasihi Orang yang Mengecewakan. Kita akan baca Yohanes pasal 13 ayat 4-7 yang berbunyi demikian. Yohanes 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak." Saudara-saudara, peristiwa ini terjadi sebelum Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan. Ada perjamuan malam yang terakhir antara Yesus dengan murid-muridnya. Nah, ada peristiwa yang penting yang kita bisa pelajari pada hari ini. Kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau mengasihi Tuhan, tentu kita berkata ya, karena Tuhan sangat baik kepada kita. Tetapi mengasihi sesama, apakah kita bisa? Mungkin kita berkata, tentu saja mengasihi orang yang baik dengan saya oke. Tetapi kalau orangnya karakternya jelek, dia juga memusuhi saya, ya saya pikir-pikir dulu. Sehingga kita seringkali mengalami kesulitan ketika kita ingin berelasi dengan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang mengecewakan hati kita. Nah, Alkitab tadi berkata bahwa pada waktu perjamuan terakhir itu, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pertanyaan pentingnya, kenapa murid-murid tidak melakukan itu kepada Yesus? Karena kebiasaan orang Yahudi pada zaman dulu, ketika mereka mau masuk ke dalam sebuah ruangan, maka akan ada seorang hamba atau budak yang akan mencuci kaki setiap orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Dan jika tidak ada hamba seperti itu, maka orang yang paling muda atau dianggap paling rendah dalam tanda kutip, dia yang melakukan hal itu kepada orang-orang yang lain. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau melakukan tugas itu, karena itu adalah tugas seorang hamba, tugas seorang budak. Lagi pula mereka baru saja bertengkar. Apa yang mereka pertengkarkan? Mereka ributin siapa yang terbesar di antara kita para murid. Memang kita sama-sama murid, tapi saya paling hebat, saya paling hebat. Mungkin Petrus menyangka diri demikian, atau Yohanes yang merasa diri paling dekat dengan Yesus, sehingga tidak ada seorang pun yang mau mencuci kaki satu dengan yang lain. Saya melihat di sini bahwa seringkali ketika kita berelasi atau berhubungan dengan orang lain, kadang-kadang suka ada masalah yang timbul.
Dan itu terjadi karena kita punya sikap hati menyepelekan orang lain dan gak mau kalah sama orang lain karena kita merasa diri lebih baik, lebih hebat, lebih pintar, lebih segalanya dari orang lain. Memang gak mau kalah ini seringkali sudah menjadi sifat manusia. Satu kali ada 2 orang anak sekolah yang setelah mendengar pelajaran geografi ingin menyombongkan diri satu dengan yang lain. Yang pertama bilang gini, kamu dengar gak tadi guru cerita tentang ada terusan di dekat negara Israel, namanya terusan Suez. Ya, saya juga dengar, kata temannya. Kamu tahu nggak siapa yang menggali terusan Suez? Papa saya, dia yang menggalinya. Anak yang kedua nggak mau kalah, dia bilang, oh tadi kamu juga dengar kan guru menceritakan di Israel tuh ada laut namanya Laut Mati. Kamu tahu nggak siapa yang membunuhnya? Papa saya yang membunuhnya sampai laut itu menjadi mati. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita nggak mau kalah sama orang lain, ingin menang sendiri. Saudara, ini menunjukkan kadang-kadang ada kesombongan bangsa, kesombongan suku, kesombongan satu dengan yang lain. Karena kita tidak mau mengalah kepada orang lain. Dalam Yakobus 4 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kenapa seringkali pertengkaran terjadi di antara kita? Karena kita nggak mau kalah sama orang lain. Ada keinginan-keinginan yang tidak tercapai, lalu kita bersaing dengan orang lain. Saudara, kalau misalnya ada adik dan kakak, itu seringkali terjadi persaingan di dalam keluarga. Tidak semuanya, tapi kalau orang tua tidak bisa mendidik dengan baik, maka persaingan itu muncul, ingin mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya membeda-bedakan. Maka setelah mereka dewasa pun akibatnya mereka saling gak mau kalah. Adiknya beli mobil, kakaknya beli mobil. Adiknya pindah rumah baru, kakaknya harus pindah rumah baru. Dan di Instagram misalnya, mereka saling menunjukkan liburan kemana yang mewah, makan apa yang enak. Karena dia merasa bahwa dia tidak boleh terkalahkan, tersaingi oleh adik atau kakaknya. Dan bukankah ini adalah sebuah relasi yang tidak baik? Saudara-saudara, banyak relasi toksik semacam ini yang mendatangkan racun, kepahitan, hal-hal buruk di dalam hubungan satu dengan yang lain. Bagaimana solusinya? Yang pertama saya melihat kita harus membuang kesombongan. Murid-murid tidak mau saling membasuh kaki karena mereka sombong, tidak menganggap yang lain lebih utama daripada mereka. Sehingga Yesus sendiri yang harus memberikan teladan. Dia yang adalah guru, adalah Tuhan. Dia rela mencuci kaki murid satu persatu. Saya percaya bahwa kerendahan hati yang kita miliki dalam hidup kita, itu akan memampukan kita menjalin relasi kasih dengan orang lain. Filipi 2 ayat 3 berkata begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau kita tidak mencari kepentingan diri, tapi kita harus menganggap orang lain lebih utama, maka di sanalah kita melihat relasi dengan orang lain akan menjadi baik. Saudara, dengan kata lain, kalau kita ingin menjalin hubungan yang baik, belajar menghargai orang lain, ada respect kepada orang lain, bersikap positif kepada orang lain. Saya ingat puluhan tahun yang lalu ada seorang penulis buku yang bukunya menjadi bestseller internasional, dan walaupun orangnya sudah lama mati, bukunya dicetak terus dalam berbagai bahasa di dunia. Judulnya
How to win friends and influence people. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang. Penulisnya adalah Dale Carnegie. Dan dia memberikan kepada kita dalam buku itu 7 petunjuk bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, jangan suka mengkritik atau menjelekkan orang lain. Karena nggak ada orang yang suka dijelekan kan. Sehingga kita harus belajar tidak suka mengkritik atau menjelekkan orang. Yang kedua, kita harus belajar memberikan pujian dan apresiasi yang tulus. Lihat kelebihan-kelebihan pada pasangan kita, pada teman kita, pada orang di sekitar kita. Walaupun itu tampaknya sederhana, tapi belajar memuji dengan tulus karena semua orang ingin dihargai. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik pada saat orang lain bercerita. Jangan hanya ingin didengarkan, tapi kita harus belajar mendengarkan orang lain. Kalau ada orang yang mau mendengarkan kisah cerita dari teman-temannya, maka biasanya kita akan merasa senang dan menganggap dia sebagai sahabat kita yang favorit. Yang keempat, kita harus belajar menghargai orang lain, membuat dia merasa dirinya penting. Salah satu hal baik yang diajarkan oleh Dale Carnegie adalah belajar mengingat nama orang. Walaupun ini gak mudah, apalagi kalau yang usianya udah makin tambah. Tapi orang kalau disapa dengan namanya, itu membuat dia merasa dihargai. Yang kelima, jangan suka berdebat atau berargumentasi panjang. Ingat rumus ini, menang debat bisa hilang kawan, saudara. Ya, kita bisa mengungkapkan pandangan kita, bahkan kita mungkin tidak setuju dengan pandangan orang lain. Tapi bukan terus berdebat, mencari-cari kesalahan, berargumentasi panjang. Jadi kalau kita berbeda paham dengan orang lain, ini yang keenam, sampaikan pandangan kita dengan sopan, tapi hargai pendapat orang lain. Kalau teman saudara bilang, oh menurut saya Tuhan itu nggak ada. Mana buktinya kalau Tuhan itu ada, nggak akan ada kejahatan di alam semesta. Maka kita tidak boleh diem. Ini kan paham yang salah. Kita harus berkata, oh saya yakin Tuhan itu ada. Alam ini ada karena pasti ada penciptanya. Lagi pula saya mengalami kasih Allah yang luar biasa. Yesus sudah mati untuk saya. Dan saya yakin saya akan masuk kerajaan sorga. Lalu kalau dia membantah lagi, ya kita dengan sopan memberikan penjelasan. Tapi setelah itu kita tetap berkata, saya menghargai perbedaan pendapat. Kita bisa berbeda, tetapi perbedaan itu jangan sampai membuat permusuhan di antara kita dan rekan kita. Sebab hal yang semacam ini, orang itu kadang-kadang perlu mendapatkan waktu untuk mendapatkan pencerahan di dalam akal budinya. Yang ketujuh yang disarankan oleh Dale Carnegie adalah, jika salah, akuilah dan cepat-cepat minta maaf. Jangan merasa diri paling benar dan terus menyalahkan orang lain. Sebab orang yang sombong tidak akan pernah minta maaf. Orang yang sombong selalu pikir bahwa dirinya yang benar, orang yang lain yang salah. Dan bagaimana mungkin relasi yang baik bisa terbina jika kita memiliki sikap demikian. Bapak ibu saudara, kalau ada di antara kita yang hari ini memiliki relasi yang kurang baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan kerja, ataupun dengan orang-orang di sekitar kita, ayo kita mulai pikirkan, apakah kita seperti murid-murid Yesus, orang Kristen, percaya Yesus, tapi ribut terus karena apa? Nggak mau kalah sama orang lain. Atau kita belajar menerapkan hal-hal yang baik yang Dale Carnegie ini ajarkan kepada kita. Apalagi kalau kita lihat Alkitab, ada standar yang lebih tinggi tentunya, yaitu firman Tuhan, teladan Yesus yang memberikan contoh bagaimana ketika orang lain sombong, maka dengan rendah hati dia belajar mencuci kaki atau melayani para murid yang lain. Hal kedua yang saya lihat, bagaimana kita bisa mengasihi orang yang mengecewakan bahkan menyebalkan dalam hidup kita. Terdapat dalam Yohanes 13 ayat yang kedua yang berkata demikian,
Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Saudara-saudara, kalau kita ingin memiliki kasih dalam relasi dengan keluarga dan orang lain, pertama kita harus membuang kesombongan, hidup rendah hati, menganggap yang lain lebih utama, respect, menghargai orang. Yang kedua, kita harus menjaga hati agar jangan gampang kecewa ketika melihat kesalahan, kelemahan orang lain. Perhatikan ini, walaupun saudara hidup benar dan sangat baik, akan selalu ada Yudas Iskariot di sekitar kita. Yesus itu nggak pernah dosa, Yesus itu baiknya luar biasa, tetap aja ada Yudas. Apalagi kita yang banyak kekurangan, kelemahan, saudara sekalian. Coba saudara pikirkan, Yudas itu kan nobody, bukan siapa-siapa. Dia diangkat menjadi murid Yesus, namanya dikenal sepanjang masa karena masuk di dalam Alkitab. Itu kan istilahnya jasa Tuhan Yesus yang merekrut dia. Lagi pula Yesus memberi makan Yudas. Bahkan ketika mujizat 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, karena dia bendahara mungkin dia yang makannya paling banyak, karena dia pengumpul semua sisa-sisa yang ada. Lagi pula dijadikan bendahara dalam tim Yesus itu kan sebuah kebanggaan yang luar biasa. Bahkan Yesus mengutus Yudas untuk memberitakan Injil, membuat mujizat. Saudara-saudara, ini adalah kemampuan Yesus untuk Yudas yang bukan siapa-siapa. Tapi apa balasannya kepada Yesus yang sangat baik dan mengasihi Yudas? Yudas menjual Yesus. Harganya murah juga, 30 keping perak, saudara. Tapi gimana respon Yesus? Yesus tetap mengasihi dan sebetulnya dia selalu bersedia mengampuni. Saya percaya bahwa kalau Yudas bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus, diampuni atau enggak? Diampuni. Petrus saja menyangkal dia bukan cuma sekali, 3 kali loh saudara. Tapi dia minta ampun. Waktu Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Langsung diberi tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Selalu ada pintu maaf dan pengampunan dalam diri Yesus. Dan ini yang kita juga harus contoh. Orang boleh salah, tapi kita harus belajar mengampuni dan memaafkan. Tapi lihat kenapa Yudas akhirnya mati bunuh diri. Dan ujung hidupnya tentu masuk ke dalam penghukuman kekal. Karena dia tidak pernah minta ampun. Dia menghujat Roh Kudus. Saya percaya orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang hatinya sudah begitu keras sehingga dia nggak pernah minta ampun kepada Yesus. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak pernah diakui. Kalau Yudas minta ampun, saya yakin Tuhan akan mengampuni dia. Tapi hatinya begitu keras sehingga akibatnya dia kehilangan kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Nah saudara-saudara, jadi kita harus sadar, walaupun saudara begitu baik sama orang, bisa saja ada Yudas di dalam hidup saudara. Misalnya, saudara begitu baik menyekolahkan beberapa anak orang lain yang miskin, sampai akhirnya jadi sarjana lah katakan. Nggak semuanya bisa balik berterima kasih kepada kita. Oh, ada juga orang yang akan menjelek-jelekan kita. Tetapi apakah kemudian kita bilang, percuma berbuat baik, udahlah bikin jahat aja sekalian. Oh jangan saudara. Karena kita lihat selain ada figur Yudas, ada figur Yesus. Mana yang kita mau pilih di dalam kehidupan ini? Sebab kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, maka kita akan jadi seperti Yudas itu sendiri. Kalau misalnya ada suami yang selingkuh, istri jangan bilang, emang cuma kamu yang bisa selingkuh? Gua juga bisa, maka dia selingkuh. Saudara, selingkuh itu salah, tapi jangan dibalas dengan kesalahan yang sama. Karena 2 buah kesalahan tidak akan pernah menghasilkan sebuah kebenaran. Tapi kalau yang pertama ini salah, istrinya tetap berjalan dalam kebenaran firman, kan ada kemungkinan suaminya bertobat, minta ampun, dan benar-benar diubah oleh kuasa Roh Kudus. Rumah tangga bisa dipulihkan kembali.
Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, saudara-saudara. Nah, saya mau katakan bahwa keadaan yang tidak nyaman, dan khususnya orang-orang yang menyebalkan, manusia sulit, itu seringkali Tuhan izinkan ada di sekitar kita untuk membentuk karakter kita. Contohnya adalah Yusuf, dijual jadi budak, difitnah oleh istri Firaun, masuk ke dalam istri Potifar, maaf. Dan kemudian masuk ke dalam penjara lama bertahun-tahun. Tapi akhirnya Tuhan angkat dia menjadi raja muda di Mesir. Tapi apa yang terjadi ketika saudara-saudaranya datang dan kemudian sadar itu adalah Yusuf. Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau kamu gak jual saya, kita mati semua nih kelaparan. Tapi gara-gara engkau jual saya, itu hal yang jelek, yang buruk, yang jahat. Tapi Allah sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Dan karakter Yusuf pun dibentuk dari orang yang suka ngadu-ngaduin saudaranya kepada kakaknya, orang yang besar mulut. Nih lihat, saya punya visi, gandum saya berdiri tegak, yang lain sujud sama saya. Menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang mengampuni, menjadi orang yang rela menolong orang lain. Jadi izinkan orang-orang yang negatif di sekitar saudara melakukan apapun, tapi tetap responnya kita harus seperti Tuhan Yesus Kristus, belajar mengasihi dan mengampuni. Karena itu saudara, jangan suka mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Jangan dikit-dikit komplain, mengeluh, bersungut-sungut, apalagi berdebat. Itu akan menghilangkan sukacita kita. Saya ingat satu kali ada pasangan suami istri makan malam di sebuah restoran yang bagus. Suasananya juga sangat indah, musik mengalun, kemudian cahaya redup, dan mereka makan dengan enak sekali. Tapi ketika mereka mau selesai, bilnya disodorkan, si istri lihat ada minuman di charge 2 kali, saudara sekalian. Bedanya kira-kira 25.000 lah, gak terlalu besar. Wah, marah ini istri. Mas, sini mas, kenapa ini kok 2 kali? Karena kita minumnya cuma yang ada ini, kamu dobelin pembayarannya. Mau ngerugiin kita ya? Wah, malah-malah saudara. Mestinya dia bisa ngomong baik-baik, ini salah mas, ya udah, oh mabuk, kan selesai. Tapi dia marah-marah. Dan kemudian sampai ke mobil pun dalam perjalanan, istrinya marah-marah lagi. Kurang ajar tuh orang, untung saya teliti, kalau enggak kita ditipu 25.000 rupiah. Suaminya bilang udahlah, cuma 25.000. Oh enggak bisa, ini kebenaran harus dinyatakan. Lalu suaminya bilang apa? Memang kamu benar, tapi kamu tahu nggak? Kamu merusak malam yang sangat indah ini hanya gara-gara 25.000 rupiah. Kenapa kita harus bayar keharmonisan yang indah itu tiba-tiba menjadi rusak gara-gara 25.000? Saudara-saudara, belajar menjaga hati. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dunia ini selalu akan ada orang-orang yang menyebalkan kita. Tapi ingat, seperti anjing menggonggong, kafilah jalan terus, kafilah cuek aja, saudara. Nah, saudara tahu ada burung yang besar, gagah, namanya burung Raja Wali. Tapi satu-satunya burung yang berani berada di dekat bagian sayap Raja Wali dan kadang-kadang mematuk dia adalah burung gagak. Burung gagak suka berkauk-kauk dengan suara jelek, kauk, 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 begitu. Tapi Raja Wali tahu, saya levelnya ini Raja Wali, ini rajanya burung. Ngapain saya bertengkar sama si gagak ini? Jadi ketika gagak terus berkauk-kauk kepada Raja Wali, Raja Wali membentangkan sayap, dia naik terus. Dan akhirnya
gagak, nggak bisa mengejar dia, kehabisan napas, lalu dia jatuh ke bawah. Kadang-kadang ada orang yang jelekan kita, fitnah kita, berkata-kata bohong tentang kita. Lalu kalau kita balas, kita ladeni, wah kita kehabisan energi. Rentangkan sayapmu, naik terbang lebih tinggi, bagikan sayap Raja Wali dalam hadirat Tuhan. Maka segala serangan itu akan sirna, karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa mengasihi orang yang mengecewakan. Yang pertama tadi adalah membuang kesombongan. Yang kedua, kita harus menjaga hati. Dan yang ketiga, kita harus melakukan hal yang baik. Dalam Yohanes 13 tadi ayat 4 dan 5, ketika tidak ada yang mau saling membasuh kaki, Yesus menanggalkan jubah dan kemudian mengambil kain, dan kemudian dia mencuci kaki para murid dengan air yang ada. Saudara, Yesus tetap melakukan hal yang baik. Dia rela melayani murid-muridnya. Dan kerendahan hati adalah ciri dari kebesaran jiwa. Kita juga harus belajar berbesar hati melihat kesalahan kekurangan orang lain. Dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara, layani orang lain, lakukan yang baik kepada sesama. Walaupun tindakan kita itu bisa disalahpahami orang lain. Karena kalau kita baca di dalam ayat 7 dikatakan oleh Simon Petrus di ayat 6, masa kamu yang membasuh aku Tuhan? Di ayat 7 Yesus berkata apa? Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kadang-kadang apa yang kita lakukan kepada orang lain itu disalahpahami, tapi nanti orang itu akan berterima kasih karena apa yang kita lakukan itu ternyata punya pelajaran berharga bagi dia. Amsal 27 ayat yang ke-6 berkata demikian, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Seorang kawan sejati bisa memukul tapi tujuannya baik. Tapi seorang penjilat bisa nyanjung-nyanjung kita padahal dia ingin merugikan kehidupan kita. Saya baca beberapa hari lalu di Yogyakarta, ada sebuah peristiwa di sebuah minimarket. Ada seorang gadis, saudara-saudara, datang ke minimarket mau beli pulsa. Tapi ditolak oleh si mas yang jaga kasir. Malah orang itu dimarah-marahin, dibentak, dan tidak diladeni, saudara. Malah kemudian teleponnya direbut. Dia yang ngomong kepada orang yang di telepon tersebut. Melihat itu ada seorang pembeli merasa heran. Lalu dia bilang, mas gimana sih ngelayaninya? Orang mau belanja, kok malah kamu demikian? Ternyata saudara sekalian, si gadis ini seperti dihipnotis orang. Ada yang telepon dan bilang, papa kamu sekarang ini kecelakaan. Saya mau urus tapi saya perlu pulsa. Cepat beli 600.000, nanti saya akan urus ke rumah sakit dan sebagainya. Wah, dia kalap saudara-saudara, karena ada ilmu namanya di Jawa itu ilmu gendam atau apa. Lalu kemudian dia terburu-buru membeli ke minimarket ini. Nah, si masnya ini merasa aneh, karena kok orang bisa beli sampai segitu banyak. Lalu dia menolak, dia marah-marah, dia bentak-bentak, dia ambil telepon dan dia bilang, kamu penipu ya? Langsung orang di sebelah sana menutup teleponnya. Dan pada saat itu si wanita itu sadar dan berterima kasih. Aduh, terima kasih ya, kok saya bisa bodoh seperti ini. Oh, pikiran saya kok bisa terkuasai. Nah, orang kalau melihat dan tidak lihat ceritanya secara utuh, wah kurang ajar ini, dihebohkan di sosial media supaya dipecat dan sebagainya. Tapi seperti firman Tuhan tadi, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Walaupun pertama kita disalahpahami. Jadi begini, kalau kita punya teman ya, suami istri katakan, lalu suaminya itu suka ngomong kasar kepada istrinya, suka maki istrinya di depan umum. Saudara tentu satu kali secara pribadi perlu datang dan saudara ngomong,
Sorry ya, saya lihat kamu suka maki istri kamu di depan umum, sebetulnya kurang bagus lah. Kalau ada masalah kamu selesaikan di rumah, di kamar, supaya yang lain itu nggak lihat. Saudara-saudara, ketika kita kasih omongan begitu, orangnya pasti akan terima atau enggak? Belum tentu loh saudara sekalian. Kadang-kadang kita bisa dimaki, dibenci, dijauhi. Tapi mudah-mudahan beberapa waktu kemudian dia sadar, dia minta maaf kepada kita semuanya. Nah, itu yang kita juga harus miliki di dalam kehidupan ini. Kalau saudara yang belum kawin, lalu lihat temanmu mengghosting pacarnya, ya, di telepon gak bisa, di SMS gak jawab, di WA gak ada, dicari ke tempatnya, ngilang. Saudara bisa ngomong, kamu kalau udah gak seneng ngomong baik-baik lah, jelaskan alasannya, jangan mengghosting begitu, hubungan kan jadi menggantung, gak ada komunikasi. Oh, saudara bisa disalahpahami, dibenci, tapi bagian kita tetap melakukan hal yang baik. Saya mau bilang, jangankan orang, Tuhan aja kadang-kadang kita bisa salah pahami loh saudara. Saya cerita kemarin ini kan, kita mau beli satu rumah di samping belakang gereja. Ternyata gagal saudara sekalian. Aduh, saya nyesel beberapa hari. Tapi sebulan kemudian kita dengar ada rumah di depan gereja di samping persis yang juga mau dijual. Dan puji Tuhan hari Senin yang lalu kita secara resmi sudah bisa membeli dan melunasinya. Walaupun masih ada biaya yang secara internal kita harus selesaikan. Sehingga sekarang sudah diperbaiki, dicat dan akan dipergunakan. Saya percaya Tuhan punya rencana yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Saudara-saudara, jadi walaupun orang menyalahpahami kita, tapi kita tetap harus melakukan bagian yang terbaik. Tuhan mengajar kita untuk mengasihi orang yang membenci kita. Karena dalam Matius pasal yang ke-5 dikatakan, Bapa yang di sorga itu memberikan matahari dan juga hujan kepada orang yang baik dan orang yang tidak baik. Kalau kita hanya berbuat baik, memberi salam kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang gak kenal Tuhan juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bisa mengasihi orang yang bahkan membenci kita, maka bukankah kita memiliki karakter unggul seperti Bapa di sorga? Karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Di dunia ada 3 konsep hidup. Yang pertama konsep hidup setan, balas yang baik dengan yang jahat. Air susu dibalas air tuba, itu setan saudara. Tapi yang kedua konsep hidup manusia, balas yang baik dengan baik, tapi balas yang jahat dengan yang jahat. Tapi konsep hidup yang ketiga yang Tuhan inginkan adalah konsep hidup Allah sendiri. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jika seterumu lapar, kasih makan. Jika seterumu haus, kasih minum. Dengan demikian engkau menumpuk bara api di atas kepalanya. Ini sebuah istilah. Artinya dengan demikian orang itu akan sadar, menyesal. Dan mudah-mudahan akhirnya dia berbalik respon, minta maaf dan mengasihi kita. Karena kita sudah melakukan tindakan yang baik dan tepat kepada dia. Saudara-saudara, karenanya mari kita tetap melakukan hal yang baik, menabur hal yang baik, bahkan kepada orang-orang yang tampaknya mengecewakan. Bayangkan Yesus mau disalib, murid-murid lagi berantem, siapa yang terbesar di antara mereka. Bisa kecewa gak Yesus? Bisa saudara. Tapi respon Yesus itu menjadi teladan untuk kita sekalian. Galatia 6 ayat 9 dan 10 sebagai ayat terakhir berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Orang nabur jelek, dia akan menuai yang jelek loh saudara. Tapi kalau kita terpancing balas yang jelek, kita juga menabur yang jelek, kita akan menuai yang jelek. Jadi orang nabur jelek, kita tetap harus melakukan taburan yang baik.
sehingga akhirnya kita juga akan menuai hal yang baik. Amin. Nah, Ibu Teresa pernah berkata begini, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan, kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Luar biasa. Kita harus tetap menabur kebaikan kepada orang di sekitar kita. Karena itu saudara, pada awal April di mana kita memperingati hari Paskah, dan kemudian bulan berikutnya kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan dan juga Pentakosta, maka saya menyerukan bulan April, Mei, Juni selama 3 bulan kita akan melakukan gerakan yang namanya gasibu, gerakan nasi bungkus. Karena setiap minggu kita akan bagikan sekurang-kurangnya 100 nasi bungkus kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Mungkin yang berada di tempat pembuangan sampah, mungkin orang-orang yang sangat miskin, kelaparan. Dan ini akan dikoordinir oleh Komisi Diakonia Sosial Masyarakat dan menggerakkan orang-orang yang ada di dalam kelompok-kelompok sel. Setiap minggu minimal ada 1 tim. Kalau bisa lebih daripada itu, puji Tuhan. Dan kita akan lakukannya selama 3 bulan ini. Jadi berkat bagi orang-orang lain. Karena kita tahu apa yang kita tabur bukan kepada orang yang bisa balas kepada kita. Kita menabur bahkan kepada orang yang tidak bisa balas kepada kita. Maka Allah di sorga melihat dan akan memberkati setiap orang yang memberi dengan tulus dan sukacita. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin saudara bilang, gimana kalau saya sudah berbuat baik, tapi orang tetap mengecewakan, menyebalkan, dan melakukan hal yang buruk kepada saya. Saya ingin ajak saudara lihat slide terakhir. Ini juga yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Dia bilang begini, bila engkau berbuat baik, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun berbuatlah jujur. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikanlah yang terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dan mereka. Kalau kita melakukan kebaikan, orang tetap tidak merespon yang baik, lakukan tetap yang baik. Kenapa? Ini urusan kita dengan Tuhan, bukan urusan kita dengan orang lain. Tuhan mau kita punya karakter unggul seperti karakter Bapa Surgawi, menjadi serupa seperti Yesus. Dan itu terjadi ketika kita belajar mengasihi orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang mengecewakan kita. Dan saya percaya kalau kita bergantung kepada Roh Kudus, kita akan tetap bisa menabur hal-hal yang baik ketika kondisi tidak baik. Doa saya dengan sikap ini, keluarga kita menjadi lebih harmonis, relasi kita yang putus bisa disambung, dan kemuliaan kasih Tuhan akan kita alami dan kita pancarkan kepada semua orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdiri.